Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli sapu ke toko Mekah, pulangnya mampir di Masjid Al-Falahiyah, ngaku santri Jurdah, jawab salamnya lemah. Diulangi, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ganjil sekali lagi. Kata guru kita, Rasul pernah bersabda, innallaha witrun pamayuhibul pintar. Sesungguhnya Allah itu tunggal dan menyukai perkara yang ganjil. Oleh karenanya, sekali lagi, biar semangat di malam minggu yang sunyi penuh ramai ini. Ada bintang nggak? Nggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mufaddalul musyarraful muayyad, bahwa hamid wa mahmud wa ahmad wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ma raka'ar raki'u wa sajad. Amma ba'du. Khalal mukarramin wa muhtaram, para alim, ulama, asatiz, habaib, guru-guru kita, khusus bil khusus ila syakinal kiram wal muhtaram, abi kiai beserta ibu nyai yang selalu mengajarkan saya hidup itu harus berani bermimpi. Teruntuk Al-Ustaz Zainal Abidin beserta Umi Ayah yang selalu mengajarkan saya bahwa hidup perjuangannya nggak ada yang mudah. Dan teruntuk Al-Ustaz Maman Fahman beserta Umi Ida Rosida yang selalu mengajarkan saya untuk menjadi seorang pemuda yang berguna. Dan teruntuk Abi dan Umi yang telah bangga memberikan nama Ahmad Robani. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya diberikan kesehatan, amin. Dengan umur yang panjang, amin. Diberkah limpahkan rizkinya, amin. Dan mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Allahumma ya Rabbal. Tak lupa juga segenap jajaran alumni Brajamusti, baik putra maupun putri, segenap jajaran pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Zuriyah Dahlaniyah, baik putra maupun putri, dan seluruh santriawan, santriawati Zuriyah Dahlaniyah yang selalu menjadikan hari-hari penuh dengan indah. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dimudahkan dalam mencari ilmunya, amin. Berikan kesehatan, amin. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi segenap para pemuda harapan bangsa, penerus cita-cita para alim ulama. Dan nantinya kita akan bisa memakaikan mahkota surga kepada kedua orang tua. Allahumma amin ya Rabbal. Tak lupa yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Basit, yang lebih tenar ataupun lebih viral dengan julukan Kidalang. Alhamdulillah beliau sudah datang ke tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal. Yang saya hormati tak lupa sahabat saya, teman saya, Akhinal Kiram Al-Ustaz Asep Miftahul Huda,
kori kita malam ini. Kita doakan beliau semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Tiada kata yang paling indah saya mengucapkan puji kepada Allah yang maha suci. Puja kita limpahkan kepada Allah yang maha kuasa, dan rasa syukur yang tidak terukur kita curahkan kepada Allah yang maha ghafur, yang mana selalu senantiasa memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Yang paling utama nikmat iman dan nikmat. Dengan adanya nikmat tersebut kita masih bisa bermuajah, berkumpul, bersilaturahmi di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Kita doakan mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini menjadikan wasilah turunnya rahmat hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi wa ashabihi summa tabi lahum ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin para santri, alumni, para kiai, para umi, mohon maaf bukan untuk menyombongkan diri. Ahmad Robani berdiri di sini cuman sekedar sebatas menjalankan titah kiai. Man asbata li nafsihi fahuwa mutakabbiru haqqan. Man asbata, barang siapa yang merasa dirinya benar-benar tawadu, yang merasa dirinya benar-benar rendah hati, fahuwa mutakabbiru haqqan, maka sesungguhnya itulah kesombongan yang nyata. Nauzubillahi min. Begitu indah setan menyelinap ke telinga manusia. Orang yang benar-benar ngerasa tawadu, orang yang benar-benar ngerasa rendah hati, katanya, kata Kanjeng Nabi, itu merupakan kesombongan yang nyata. Jadi saya berdiri di sini sebagai seorang santri ketika dapat titah dari kiai, apalah daya Ahmad Robani, hanya sekedar menjalankan dan merealisasikan. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Hal tersebut pun sejalan. Saya pernah ngobrol dengan santri alumni Salafiyah Situbondo. Kata beliau dalam sebuah pengajiannya, Kiai Azim pernah berkata begini, ketika titah romo kiai sudah terucap, pantang bagi seorang santri berkata, maaf saya belum siap. Kumaha barudak? Allah masya. Apalah daya, kalau seorang santri sudah mendapatkan titah dari seorang kiai, jangan pernah ngomong gak bisa. Urusan bisa gak bisa, urusan mampu gak mampu, itu nomor 20. Setidaknya kita sudah berusaha menjadi santri yang patuh. Benar? Benar gak? Jalankan. Jangan sampai ketika ada santri yang mendapatkan titah dari kiai, mohon maaf kiai saya belum bisa. Mohon maaf. Misal contoh kalau ada, ceng, nok, besok ajaran baru kamu jadi kepala kamar, atau besok ajaran baru kamu jadi pembimbing dinia. Amin ya kan. Terus dia ngomong gini, mohon maaf kiai saya belum siap. Jangan. Tadi apa kata Kiai Azim? Ketika titah romo kiai sudah terucap, pantang bagi seorang santri berkata, maaf saya belum siap. Sesungguhnya baik kiai kita, ibu nyai kita, ustadz-ustadz kita, para umi kita, ketika beliau sudah menyuruh atau akan memerintahkan kepada santrinya, itu udah lewat istikharah. Soalnya kenapa? Tahu kenapa? Setiap guru itu tahu seperti apa karakter santrinya, mana yang pantas, mana yang belum pantas, mana yang bisa, mana yang belum bisa, mana yang punya bakat dan mana yang tidak punya bakat. Semua udah ada dalam hati benak kiai kita, ustadz kita, para umi kita, ibu nyai kita. Jadi camkan, ketika titah romo kiai sudah terucap, pantang bagi seorang santri berkata, maaf saya belum siap. Jalan aja dulu, insya Allah akan ada pengalaman yang luar biasa. Dituduh jadi kepala kamar, semisal di anak perempuan,
kita dituntut jadi seorang ibu ketika belum punya anak. Ketika di anak putra, di laki-laki, dituntut jadi kepala kamar, dituntut jadi seorang ayah ketika belum punya, belajar ngurusin anak orang. 1001 karakter berkumpul dalam satu kamar. Ada yang males, ya kan? Kepala kamar bener nggak? Mana kepala kamar? Ada yang rajin, ada yang nurut, ada yang ngalen, wajar manusia. Jalanin, insya Allah itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Kalau nantinya kita udah keluarga, punya anak, oh gini rasanya punya anak. Kan gitu, bener nggak? Makanya antara santri yang pintar dengan santri yang patuh itu beda. Flashback sedikit, ya kan? Kayak kita pernah cerita gini, suatu ketika di sebuah pesantren, kiainya kedatangan tamu, temannya kiai juga. Ditanya sama kiainya, mohon maaf kiai, di antara semua santri kiai kira-kira mana yang paling baik? Kata si kiai punya pesantren, oh si A. Tapi kata tamunya, tapi kalau menurut saya si B kiai. Bukannya kemarin dia yang juara ini, juara itu, iya emang dia pinter. Terus kalau dia pinter kenapa kiai milih si A? Karena menurut saya lebih baik si A. Oke, kita dites. Kebetulan posisinya waktu itu para santri sedang rowan. Tahu rowan enggak? Rowan itu kerja bakti. Ya, kerja bakti. Dipanggil, Ceng, kamu berdua sini, nyamperin. Si A sama si B. Ya kan? Kata si kiai yang tamu tadi, si B lebih baik karena lebih pinter ya. Dicoba. Tuh, Ceng. Ada si Mumun. Mana si Mumun? Nggak ada ya? Ada sapi. Coba sama kamu angkat. Kata si kiai yang punya pesantren. Si B karena dia pinter menghadapi perintah kiai bukan pakai hati tapi pakai logika. Yang bener aja kiai, itu sapi gede. Saya kecil, mana mungkin nggak bisa keangkat. Oh gitu, kata kiai. Iya, ya udah cukup. Pas kedua, yang si A, Ceng, tuh sapi angkat. Disamperin sama si A. Diangkat sama dia. Keangkat nggak? Enggak. Dia ngomong, mohon maaf kiai, belum bisa keangkat. Oh ya cukup. Akhirnya di situ yang kiai tamu tadi percaya bahwa antara si A sama si B, si patuh sama yang si pintar, lebih baikan yang patuh. Masih mending kita berarti patuh, insya Allah. Amin. Ya kan? Mudah-mudahan kita menjadi santri yang patuh. Amin ya robbal alamin. Jadi intinya antara kalau si pintar sama si patuh lebih baikan si patuh, katanya, kata kisah tadi, bukan kata saya. Saya juga kata kiai begitu. Ya kan? Hadirin rahimakumullah, bicara tentang pesantren, bicara tentang santri, dari sekian banyak nasihat kiai yang saya dengar, dari sekian banyak nasihat ibu nyai yang saya dengar, dari sekian banyak nasihat ustadz kita, umi kita yang saya dengar, ada satu yang mau saya bahas di sini. Kira-kira sekitar beberapa waktu yang lalu, itu tepatnya di bulan puasa, ada pengajian kita Bradul Badiah waktu itu. Ada satu quotes dari kiai kita. Tahu quotes enggak? Nasihat. Beliau berkata gini, aturan pesantren kalau dilihat pakai kacamata nafsu, santri nggak bakal ada yang betah. Kata beliau, kata kiai kita. Tapi aturan pesantren kalau dilihat pakai hati yang ikhlas dan pikiran yang lugas, insya Allah semua akan berpikir, oh iya, ini demi masa depan saya. Coba kalau kita perhatiin pakai nafsu, jam sekian harus bangun, jam sekian harus jamaah, jam sekian harus sekolah. Kadang dihitung 10, 9, 8, yang telat bending 20. Ya kan? Iya enggak? Kalau kita nilai pakai nafsu, nggak bakal ada yang betah. Malah kita boleh cuma ke sini, ke sana doang, sampai ke sini doang, ya kan? Nggak bakal betah kalau dinilai pakai kacamata nafsu. Tapi kalau kita dinilai pakai kacamata hati yang ikhlas dan pikiran yang lugas, insya Allah, oh iya, ini merupakan karakter pembutuhan untuk saya ke depannya. Karena salah satu kunci untuk sukses
adalah harus disiplin. Di momen milad yang ke-16 ini gak kerasa pesantren kita udah berusia 16 tahun. Ada yang seusia pesantren kita di sini? Pesantren kita kalau tidak salah bulan Agustus tanggal 14 tahun 2007 itu diresmikannya di pesantren. Kita doakan mudah-mudahan Pondok Pesantren Salafiyah Juria Dahlaniyah oleh Allah Subhanahu wa taala semakin diberkahkan pesantrennya, amin. Dibanyakan santrinya, amin. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pesantren yang bermanfaat kekal hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal. Kita doakan juga para santrinya, para alumninya oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan, amin. Berikan umur yang panjang, amin. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi kebanggaan orang tua dan keluarga. Amin Allahumma amin ya robbal. Mohon maaf saya cuma dikasih waktu beberapa menit sama panitia. Terima kasih juga kepada para panitia yang alhamdulillah telah mensukseskan acara pada malam hari ini, yang ngedekor panggung, yang ngampar, tukang sound, atur nuhun, ya kan? Jadi mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Tadi apa yang saya sampaikan hanya sebatas muhasabah buat diri sendiri. Kalau bahasa keren sekarang itu self reminder. Tahu nggak self reminder? Pengingat diri. Karena apa yang tadi saya sampaikan itu saya dapat dari kiai saya. Mudah-mudahan berkah. Amin. Amin ya robbal. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.